Shalom, selamat pagi buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Semoga di pagi ini kita semua dalam keadaan penuh sukacita karena berkat penyertaan Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kita dalam menjalani kehidupan ini. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan kita dalam beraktivitas sepanjang hari ini, yang tertulis dalam kitab Roma, pasal yang 10, ayat yang ke-21. Roma, pasal yang ke-10, ayat yang ke-21. Beginilah bunyinya. Tetapi tentang Israel ia berkata, "Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang Anda rasakan jikalau engkau sedang berbicara tetapi tidak dihiraukan? Atau apa yang Anda rasakan jikalau engkau melakukan perbuatan baik, tetapi tidak diindahkan atau tidak direspon dengan baik? Sakit bukan? Pasti perasaan kesal, perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan sakit hatilah yang kita rasakan. Dan bahkan bisa-bisa hal itu menjadi faktor yang membuat kita malas untuk melakukan perbuatan baik. Siapa yang tidak kesal dengan hal yang demikian? Kita berbuat baik, malah tidak direspon dengan baik. Namun, itu adalah gambaran kita manusia yang mudah menyerah untuk berbuat baik jikalau itu tidak direspon dengan baik. Dengan kata lain, kita sangat sulit untuk melakukan perbuatan baik jika yang lainnya tidak berbuat baik kepada kita. Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Mereka memang keras kepala dan tidak mudah percaya. Meskipun mereka telah mendengar firman Tuhan dan merasakan kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka belum tentu mau memberikan respon positif terhadap apa yang telah diberikan oleh Tuhan kita. Pengalaman hidup tentang bagaimana perbuatan Tuhan dalam hidup mereka yang penuh dengan kebaikan tidak lantas menjadikan bangsa itu berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan ataupun apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Bahkan dalam pergumulan yang serius, mereka justru lari untuk mencari kekuatan yang ada di dunia ini dan menggantungkan hidupnya untuk itu. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang telah mendengar Injil, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya atau tidak mau percaya. Bahkan beberapa di antara mereka telah merasakan kasih karunia yang ditawarkan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Mereka lebih mengasihi suasana ketidakpercayaan mereka dan kekerasan hati mereka daripada berbalik mau mengasihi Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Yang lebih lucu, mereka takut kepada manusia, bahkan lebih dari takut kepada Tuhan yang penuh rahmat yang menciptakan manusia. Paulus memakai apa yang dinyatakan Allah kepada Yesaya tentang keadaan yang demikian di dalam pemberitaan Injil yang sedang dilakukan. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku. Ini boleh kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Dengan pernyataan ini, Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Ia tetap mengulurkan tangannya meskipun ketidaktaatan
dan pemberontakanlah yang kita lakukan terhadap Tuhan. Kejahatan yang kita lakukan tidak menutup pintu kasih Tuhan untuk kita. Seperti halnya seorang ayah yang menyambut kembali kedatangan seorang anak yang hilang, yang telah memberontak terhadap ia. Demikian jugalah uluran tangan Tuhan selalu terbuka senantiasa untuk menyambut kita. Saudara yang terkasih, belas kasihan Allah begitu mengherankan. Kebaikannya tidak pupus oleh karena keburukan manusia. Namun bukan berarti belas kasih Allah itu tidak menjadikan kita tidak meninggalkan kejahatan yang kita lakukan. Karena pada akhirnya Ia juga akan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang tidak mau mengubah ketidaktaatan dan tidak mau mengubah pemberontakannya terhadap Tuhan. Ingatlah perkataan Tuhan kita yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. Dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Oleh karenanya, selagi masih ada kesempatan, waktu yang kita miliki, mari sambut uluran tangan Tuhan yang menolong, menopang kita, dan bahkan uluran tangan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari dijagai, disertai, dan diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini. Kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini, kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan, di tengah ketidaktaatan kami yang sering kami lakukan dalam kehidupan ini. Namun uluran tangan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Bahkan kasih cinta Tuhan setiap hari Engkau perbaharui. Hari ini Tuhan, biarlah ketika kami menjalani aktivitas sepanjang hari ini, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah segala yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, ajar dan bimbing kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami tahu apa yang kami perbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah nama Tuhan yang semakin dimuliakan lewat apa yang boleh kami lakukan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.